Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 ini mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan terpaksa. Selain itu, ibadah kepada Tuhan juga harus kita lakukan dengan baik, benar, dan dengan kesungguhan hati, meskipun ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih ibadah online. Bagaimana caranya? Meskipun ibadah dilakukan di rumah, kita tetap harus siapkan hati dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ikutlah memuji nama Tuhan dengan gembira. Dengarlah dan pahami firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Mintalah papa mama, opa oma mendampingimu selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini Minggu 27 September 2020 ketemu lagi dengan Kak Vivi yang akan menemani ibadah adik-adik. Nah adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat? Masih tetap semangat? Sukacita? Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami memiliki hati yang rindu untuk dapat datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan lagu kedua yaitu Bahasa Kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah lagu lagi, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Silakan ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian hari ini yang boleh kami nyanyikan dan kami dengar. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan masuk dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan buka telinga kami, buka hati kami, agar dapat menerima firman Tuhan-Mu dengan baik. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan dapat tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami ingat dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka firman Tuhan makin tersebar
dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah adik-adik, barusan kita sudah melihat video singkat bagaimana Saulus dan juga Barnabas dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan juga memberitakan Injil hingga kemanapun yang Tuhan mau. Seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul 12 ayat 24, bahwa firman Tuhan tersebar sampai kemana saja dan banyak orang yang sudah mendengarnya. Nah adik-adik, maukah kita menjadi seperti Saulus dan juga Barnabas yang dipilih sendiri oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani serta menyebarkan kabar baik? Dan adik-adik, kita juga jangan lupa kita berdoa untuk para misionaris seperti mereka, bahwa semoga mereka selalu diberikan ketaatan, semangat selalu dalam melayani Tuhan. Dan kita berdoa semoga kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus dan juga Barnabas, di mana mereka melayani Tuhan dan menyerahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bila mana kami boleh belajar dari firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, biarlah setiap firman Tuhan yang ada, setiap pelajaran baik yang sudah kami dengar, dapat kami terapkan juga ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami tetap semangat, tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi bekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kita nyanyikan Bapak terima kasih. Adik-adik, sekian dulu ya perjumpaan kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun kita ibadah di rumah via online, jangan bolong-bolong ya ibadahnya. Tetap berdoa, tetap baca Alkitab ya. Tetap ditemani papa, mama, kakak, atau adik, atau opa, oma di rumah ya. Tetap kalau kalian keluar-keluar, jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan juga ya. Dan kalau kalian mau keluar rumah, pastikan kalian keluar karena hal yang penting saja. Kalau tidak untuk hal yang penting atau tidak mendesak, ya kalian kondisikan untuk tetap ada di rumah aja demi kesehatan kita bersama. Oke adik-adik, sekian dulu dan sampai jumpa. Bersukacita bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan, namun juga ketika kita memberi persembahan. Demikianlah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7.
demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekalipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dititipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan dengan setidaknya 3 cara. Cara yang pertama, dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan tersebut dapat diberikan melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.